Jejak dakwah para wali dalam menyebarkan Islam di Nusantara menyimpan nilai spiritual yang mendalam. Kali ini, tim Secret Story memulai perjalanan jejak wali menuju makam Sunan Gunung Jati di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dari Jakarta memakan waktu tempuh 4 jam. Hingga akhirnya saya sampai di komplek makam salah seorang wali Songo penyebar Islam di Tanah Jawa pada abad ke-15. Inilah suasana di depan pintu makam Sunan Gunung Jati di kawasan Cirebon. Sejak pagi sudah banyak peziarah yang datang untuk melantunkan doa. Dan sejak saya datang tadi juga banyak orang-orang yang menyodorkan kotak atau wadah untuk melakukan infak ataupun sodako. Kita lanjut melihat ke atas. Setiap harinya, ribuan jemaah dari berbagai daerah datang berziarah ke pusara Sunan Gunung Jati, sosok teladan yang sangat dihormati. Kompleks makam memiliki 9 pintu utama, setiap pintu yang dilewati dipercaya membawa makna istimewa untuk mencari berkah dan pencerahan spiritual. Makam Sunan Gunung Jati berada di pintu ke-9 tempat tertinggi. Sementara peziarah hanya diperbolehkan berdoa di depan pintu ketiga atau pintu pasujudan. Sedangkan pintu lainnya diperuntukkan bagi keturunan Sunan Gunung Jati. Kenapa bisa ditutup atau nggak boleh masuk zaman dulunya? Itu banyak yang cerita kita orang tua dulu. Orang masuk ke Sunan Gunung Jati ziarah, tujuannya ziarah, tapi pulang itu sakit, ada yang meninggal, burung aja lewat dari atasnya pada jatuh. Ya doa aja kalau. Pelataran ini dulunya menjadi tempat Sunan Gunung Jati bertausiah. Para peziarah pun berdoa sebagai tanda penghormatan kepada sang ulama, berharap keberkahan akan selalu datang. Yang saya lakukan adalah saran dari juru makam yang ada di makam Sunan Gunung Jati yang menyarankan untuk melakukan cuci muka atau bersih-bersih terlebih dahulu sebelum melanjutkan ziarah di pintu makam nantinya. Menurut informasi juga, guci yang berisi air ini terbuat dari rempah-rempah khas dari Tionghoa. Dan air yang saya rasakan juga segar ketika menyentuh ke kulit. Kita lanjut ke sini ya Pak. Akulturasi budaya terlihat pada arsitektur makam yang dihiasi ornamen guci dan piring khas Tiongkok pada tembok. Semua ornamen cantik berumur ratusan tahun merupakan peninggalan istri Sunan Gunung Jati, Putri Ong Tin Myo, anak kaisar asal Tiongkok. Untuk pintu pasujudan itu ornamennya sama juga sih, ada ornamen dari Cina. Karena kenapa ya? Sunan Gunung Jati itu kan punya istri orang Cina. Cerita ya zaman dulu ya, sebelum menyebarkan ke Islam ke Jawa itu Sunan Gunung Jati ke Tiongkok dulu, ditantang sama kerajaan Tiongkok untuk menebak lah hamil beneran sama hamil yang enggak bener pakai bokor. Di samping pintu ketiga terdapat ruang makam terpisah. Disinilah makam istri Sunan Gunung Jati, Putri Ong Tin. Tak hanya umat Muslim saja, warga Tionghoa juga kerap berziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Biasanya mereka bersembahyang di depan pintu gerbang makam Putri Ong Tin. Ya, sosok istri Sultan yang menjadi perekat relasi antara etnis Tionghoa dengan penduduk lokal, sehingga menjadi simbol toleransi antar umat beragama. Untuk cara beribadahnya seperti apa? Tadi saya masuk sudah tercium bau-bau wangi-wangian. Nah, Iya. Berbeda dengan yang di luar tadi. Iya, karena orang Tiongkok itu kan masih agama yang mungkin Konghucu ya, jadi masih pakai dupa yang pewangi-pewangi untuk mengantarkan dia doanya supaya dikabulkan. Saya kemudian bergeser menaiki anak tangga, mencoba berjalan lebih dekat ke area makam Sunan Gunung Jati hingga sampai pada ketinggian 20 meter. Oke, di dalam itu ada makamnya Sunan Gunung Jati. Itu cirinya atapnya namanya Candi Pertula ya. Ada makam ibunya, ada makam istrinya, ada makam keturunannya, banyak di dalam. Di dalam tuh susunannya, jadi yang paling dalam makam Sunan Gunung Jati
ibunya Raden Fathahillah, Nyai Mas Tepasari, sama keturunannya di bawah. Di dalam area makam Sunan Gunung Jati terdapat pohon nagasari, pohon yang disebut-sebut bertuah dan keramat. Bahkan baik biji, bunga, dan batang pohon nagasari dipercaya sebagai obat ampuh penangkal racun. Bagian batang kayu pohon juga diolah menjadi gelang dan tasbih yang konon memiliki kekuatan magis. Dijual di depan itu juga diperjualbelikan tasbih-tasbih atau hasil dari pohon nagasari. Dan untuk membedakannya dengan yang asli ini seperti apa, Mas? Kalau yang asli itu serat uratnya beda, Mbak. Rada rapet, rada gede, kelihatan pasti. Terus warnanya agak merah. Kalau yang luar dari sini warnanya agak pudar. Saya semakin penasaran dengan kayu nagasari yang katanya bertuah dan dianggap memiliki sejuta keberkahan. Bersama juru kunci makam, kami menyambangi pengrajin pohon nagasari yang lokasinya tak jauh dari komplek pemakaman. Di sini kan kayu yang bersejarah kan nagasari, terus keduanya pricancu, terus ada lagi bambu. Iya, bambu. Dia bisa mendatangkan apa? Keberkahan kah atau? Ya itu kan kehendak Allah, ini si wasilah aja. Ya barang dari keramat aja. Kan nagasari kan bukan dari sini aja. Syahroni, seorang pengrajin yang sudah puluhan tahun membuat kerajinan tangan dari kayu nagasari, setiap harinya ia mampu membuat 5 tasbih dengan cara manual. Gelang dan tasbih dari pohon nagasari yang diburu pantas saja jika bernilai tinggi. Satu tasbih saja harganya 150 hingga 500 ribu rupiah. Diharapkan itu membawa keberkahan bagi tidak hanya makam itu tetapi masyarakat secara luas. Karena kayunya keras juga bagi masyarakat ini dijadikan tasbih ya. Yang tadi sudah mempercayai bahwa ini pohon istimewa, tasbihnya juga mereka mempercayai ini akan lebih istimewa dibandingkan dengan dari atom atau dari kayu-kayu yang lain gitu. Berkat ilmu dan karisma yang dimiliki Sunan Gunung Jati, Cirebon sukses menjadi pusat ekonomi dan pusat politik di Tatar Sunda. Kiprah Sang Wali yang merupakan cucu Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, tak main-main. Selain menyebarkan Islam, sang ulama juga berhasil mengusir Portugis di Selat Sunda, kemudian mendirikan Kesultanan Cirebon tahun 1529. Bulan yang penuh ampunan. Hingga kini di Keraton Kasepuhan, berbagai tradisi warisan Sunan Gunung Jati pun rutin dihelat. Seperti tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Setiap tahunnya, keluarga Keraton Cirebon menyiapkan hidangan khusus nasi bogana, makanan khas yang kaya rempah sebagai simbol rasa syukur pada Sang Pencipta. Akhirnya dikembangkan seperti apa nasi bogana yang biasa dimakan di kerajaan pada saat itu. Artinya Keraton Kasepuhan pada saat itu sudah membuat nasi bogana yang seperti ini gitu. Nah, ini resepnya turun-temurun gitu. Dan harus sama gitu. Sekarang kita ada di ruangan peninggalan selanjutnya ya, Pak? Ya, betul. Di area Keraton Kasepuhan yang dihiasi dengan ornamen khas Tiongkok juga terdapat peninggalan keramat yakni bangsal Panembahan. Ruangan sakral yang menjadi tahta pertama Raja Cirebon, Sunan Gunung Jati pada usia 29 tahun. Di kursi inilah Sunan Gunung Jati melakukan syiar, bahkan tidak sembarangan orang bisa masuk ke ruangan. Ini kalau kita bicara soal kedekatan Bapak juga, Betul. nah itu sebenarnya kalau bicara kedekatan ini sosok ini, beliau ini hadir nggak sih Pak selalu di dekat kita ya, apalagi kita berada di lokasi-lokasi peninggalan beliau? Itu kembalikan lagi kepada kita semua, khususnya yang masih ada Trassilsilah, di mana kalau kita yang ada masih keturunan dan menjalankan tradisinya, apa yang diamanahi oleh leluhur kita atau Sunan Jati itu akan merasakan kehadiran beliau. Saya juga di sini berdiri dengan Mbak juga ini merasakan, beliau juga kelihatannya ada langsung, dan punten ya ini juga saya merasakan sendiri, bukan karena apa, beliau itu menyaksikan gimana sih anak keturunannya menjalankan tidasi apa yang telah diwariskan oleh beliau. Dari naskah kuno Cirebon, sang ulama memang dikenal memiliki karomah ilmu kedokteran, ahli perang, juga menguasai 99 bahasa.
Jejak peninggalan Sunan Gunung Jati pun tersimpan dalam benda pusaka yang dipercaya menjadi bukti kesaktian yang dimilikinya. Ini kita berada di keris brojol. Ya, keris brojol ini itu keyakinannya dulu untuk orang yang ingin melahirkan. Nah, jadi medianya air. Air, nanti ada doa ya dari elang atau raden atau pangeran atau khususnya paraji, dukun bayi. Ya, nanti airnya itu diminumin atau dipolesin di perut. Nanti pada saat melahirkan itu jalannya bayi itu lancar, brojol. Sunan Gunung Jati menjadi satu-satunya wali Songo yang berkedudukan sebagai raja. Perannya yang begitu besar dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, khususnya di Cirebon. Jejak Wali Secret Story.